Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait final project yang kami susun, yaitu Dashboard Preprocessing Data DPD sebagai sistem analisis data dengan inovasi teknologi untuk melakukan preprocessing data kuantitatif, di mana ada Tegal, Primadana Putra NLP 114, Yola Gatamanik NLP 115, Albertus NLP 118, kemudian Dinar Sukmadewi NLP 123. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Al atas kesempatannya. Nah, untuk selanjutnya dalam presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Oke, kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, seringkali data itu dalam dunia nyata itu perlu dilakukan pemrosesan awal atau lebih dikenal dengan pre-processing sebelum dilakukan analisis dengan suatu metode tertentu. Apa sih pre-processing itu? Pre-processing adalah suatu teknik awal untuk mengubah data mentah dari berbagai sumber menjadi informasi yang lebih bersih dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, di mana pre-processing itu dapat membantu di dalam memperbaiki presisi dan kinerja data, serta mencegah kesalahan di dalam suatu analisis data. Adapun 3 masalah umum yang dapat diselesaikan dalam kegiatan pre-processing. Yang pertama, missing value, yang kedua noise atau outlier, dan yang ketiga adalah distribusi data. Dalam perkembangannya, software R mengembangkan suatu aplikasi RStudio yang merupakan sebuah sistem aplikasi integrated development environment untuk open source serta free untuk R, di mana software RStudio sendiri dalam perkembangannya itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, RStudio Desktop, yang kedua RStudio Browser. Di sisi lain, RStudio juga mengembangkan suatu aplikasi website interaktif atau dashboard dengan paket dari Shiny. Apakah Shiny itu? Shiny merupakan suatu perangkat kerja yang dapat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis website, di mana Shiny juga merupakan sebuah package dari website based framework yang digunakan dalam bahasa pemrograman R. Keuntungan dari penggunaan Shiny yang pertama adalah adanya pemanfaatan user interface, di mana terdapat panel untuk mengatur masukan yang berupa data maupun variabel model, yang nanti akan tergantung dengan kerumitan materi yang disebut control panel. Dari berbagai masalah di atas, timbul suatu gagasan untuk membuat suatu rancangan sistem DPD. DPD adalah singkatan Dashboard Processing Data. Nah, di mana dashboard ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pre-processing data secara tepat dan efisien, sehingga user dapat mengetahui dan mengidentifikasi adanya missing value, data outlier, dan jenis distribusi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari pembahasan kami. Yang pertama adalah missing value. Missing value merupakan data yang tidak akurat karena informasi yang hilang, di mana menyebabkan informasi yang terdapat di dalamnya menjadi tidak relevan. Missing value ini terjadi karena terdapat masalah dalam proses pengumpulannya. Seperti contohnya, pertama, kesalahan dalam entry data atau masalah dalam penggunaan biometrik. Yang kedua, kegagalan pemakaian peralatan. Yang ketiga, ketidakkonsistenan dengan data tercatat lainnya. Yang keempat, data tidak dimasukkan karena salah pengertian dalam proses pengambilan data. Dan yang kelima, data tertentu tidak dipandang penting pada saat melakukan entry data. Yang kedua ada data noise atau outlier. Data noise atau biasa juga disebut data outlier ini merupakan suatu data yang berada di luar batas rata-rata.
Terjadinya outlier ini karena adanya kesalahan manusia atau kesalahan input data maupun kesalahan lain dalam melakukan pengambilan data. Langkah-langkah untuk mendeteksi outlier adalah yang pertama, melakukan standarisasi pada data. Jika ukuran sampel kurang dari sama dengan 80, maka data dikatakan outlier. Jika skor standar berada di luar batas, kurang lebih 2,5. Jika ukuran sampelnya lebih dari 80, maka dapat dikatakan outlier jika skor standar berada di luar batas, kurang lebih ada nilainya 3. Selanjutnya adalah distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah suatu ruang contoh mengandung tak hingga banyak titik contoh yang sama dengan banyaknya titik pada sebuah baris. Syarat dari distribusi peluang kontinu adalah apabila fungsi atau fx adalah fungsi padat peluang berubah acak kontinu xt yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real rt. Jika fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x bagian dari r, fx dx sama dengan 1 dan p a kurang dari x kurang dari b sama dengan fx dx. Salah satu jenis distribusi peluang kontinu adalah distribusi normal. Dikatakan suatu data berdistribusi normal adalah jika percobaan yang peubah acak X-nya ditentukan oleh parameter pi dan sigma kuadrat. Uji kenormalan data dapat dilihat dari nilai D yang diperoleh dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors, yaitu dengan membandingkan nilai D dengan nilai D alfa dengan hipotesis sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal dengan statistik uji tersebut. Daerah kritis tolak H0 jika nilai D kurang dari sama dengan D alfa. Dengan keterangan F0x adalah distribusi frekuensi kumulatif teoritis dan Fnx distribusi frekuensi kumulatif sampel. Mean atau rata-rata adalah jumlah nilai pada bagian nilai pada data dibagi dengan banyak data tersebut. Dalam statistik kerap kali disebut mean arithmetic dengan rumus mean sebagai berikut. Biasa dilambangkan dengan X bar. Selanjutnya adalah median. Median adalah sekumpulan data yang telah diurutkan besarnya dari yang terkecil ke terbesar. Begitu pula sebaliknya, yaitu dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Berikut ini adalah rumus median data tunggal dengan jumlah data ganjil. Dengan median sama dengan X, N per 2 ditambah X, N per 2 plus 1. Berikut rumus median mencari data tunggal dengan jumlah data genap. Median X, N per 2. Dengan keterangan med itu adalah median atau nilai tengahnya. X, N per 2 itu data suku dari setengah jumlah N. Dan X, N per 2 plus 1 data suku dari setengah jumlah N ditambah 1. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum adalah nilai yang terbesar dalam suatu kumpulan data atau nilai yang memiliki tingkatan paling tinggi dan paling besar dan nilai lainnya, dari nilai lainnya. Dan nilai minimum adalah nilai yang memiliki tingkatan paling kecil atau paling rendah dari nilai lainnya. Selanjutnya adalah box plot. Box plot adalah salah satu cara dalam penggambaran secara deskriptif dalam bentuk grafik dari data numeris yang meliputi 5 ukuran sebagai berikut. Yang pertama ada nilai observasi terkecil, yang kedua ada kuartil terendah atau kuartil pertama yang dilambangkan dengan Q1 yang memotong 25% dari bagian data terendah. Yang kedua ada median atau Q2 atau nilai pertengahan. Lalu ada kuartil tertinggi atau kuartil ketiga yang dilambangkan dengan Q3 yang memotong 25% dari data terbesar. Lalu ada nilai observasi terbesar. Dan box plot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarinya. Hihi plot merupakan suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan fitted distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel, misalkan nilai kuantil empiris, serta dapat memplot dengan baik jika dataset diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Lalu ada histogram, di mana histogram adalah diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini pada umumnya dikenal sebagai distribusi frekuensi. Lalu ada R-Shiny. R-Shiny ini merupakan paket R yang memungkinkan dalam membuat aplikasi website yang kaya dan interaktif juga dengan mudah.
Shiny juga memudahkan dalam menampilkan dan mempublikasikan melalui website, sehingga siapapun dapat menggunakan serta menyediakan sekumpulan fungsi antarmuka pengguna atau user interface yang diakurasi dengan cermat yang menghasilkan HTML, CSS, dan JavaScript yang diperlukan untuk tugas umum. AirShiny juga dapat menghost aplikasi mandiri dalam web atau menyematkannya dalam dokumen Air Markdown atau membangun dashboard. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tegar. Terima kasih atas waktunya Mbak Dinar. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama, studi literatur. Kegiatan studi literatur dilakukan dengan mencari dasar teori yang tepat dalam perancangan aplikasi, seperti prosedur preprocessing data, cara mengidentifikasi missing data, outlier, menentukan jenis distribusi data, menganalisis karakteristik data seperti mean, median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, variance, kurtosis, skewness, menggunakan sintaks software RStudio, menganalisis karakteristik visualisasi data menggunakan boxplot, histogram, dan ggplot. Metode pembuatan user interface yang simpel dibutuhkan agar user nantinya dapat menjalankan aplikasi dengan mudah. Dalam perencanaan aplikasi preprocessing data ini terdapat 4 sistem, yaitu yang pertama, sistem penginputan data oleh user melalui tombol atau button yang akan disediakan pada dashboard. Yang kedua, proses preprocessing data menggunakan sintaks RStudio. Yang ketiga, sistem penyimpanan data sementara pada server Shiny Apps. Yang keempat, sistem penampil hasil preprocessing data pada perangkat user. Pembuatan dashboard merupakan bentuk realisasi dari desain dan model sistem yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap yang pertama, membuat sintaks preprocessing data pada RStudio. Yang kedua, memasukkan sintaks yang sudah selesai tersebut ke Shiny Apps sekaligus membuat user interface-nya. Yang keempat, hasil preprocessing. Yang ketiga, hasil preprocessing akan disimpan sementara di server Shiny Apps. Yang keempat, yang terakhir, perangkat user melakukan penginputan data dan dapat menampilkan output hasil preprocessing data. Pengujian dan analisa. Pengujian dilakukan dengan menguji menggunakan data untuk mengetahui apakah sintaks yang digunakan sudah berjalan dengan semestinya, dan dilakukan pengujian untuk melihat output pada perangkat user. Kemudian dari hasil keseluruhan analisa dapat ditentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam preprocessing data. Jika pada tahap pengujian dan analisa masih ditemukan sintaks yang error atau belum berfungsi sesuai dengan logik yang dibangun, maka akan dilakukan studi literatur kembali untuk memeriksa sintaks yang telah disusun. Berikutnya, hasil pembahasan dan demo aplikasi akan dilanjutkan oleh Mas Albertus. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan terkait hasil dan pembahasan. Di sini aplikasi yang dikembangkan oleh kelompok kami adalah Dashboard Web Processing Data atau DPD, di mana berupa dashboard yang bisa diakses melalui link yang tersedia, di mana menggunakan platform AirShiny. Dashboard ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan preprocessing data secara cepat dan efisien. Harapannya agar user dapat mengetahui dan mengidentifikasi adanya missing value, data outlier atau noise, dan jenis distribusi data. Sehingga user dapat menentukan metode analisis yang akan digunakan pada data penelitian yang dimiliki. Nah, berikut adalah contoh tampilannya. Bisa diakses di intip.in/dpd 2021 ATC curl 1. Dari link tersebut terdapat 6 menu, yaitu dataset, karakteristik data, untuk melihat karakteristik datanya, kemudian missing value, outlier, pemeriksaan distribusi, dan tentang kami. Berikut adalah tampilannya. Menu dataset merupakan menu awal untuk mengupload data yang akan dilakukan oleh preprocessing data. Data yang akan digunakan adalah data dengan format CSV atau separated values. Fungsi separator digunakan untuk pemisah antara data satu dengan data yang lain agar data lebih rapi. Separator disesuaikan dengan data yang telah diupload pengguna, bisa merubah separator menjadi koma, semikolon maupun tab. Nanti mungkin akan kami demokan dengan menyesuaikan dengan data agar data yang ditampilkan dengan baik oleh dashboard. Kemudian fungsi display adalah fungsi untuk menampilkan data yang diupload. Pengguna bisa menggunakan atau merubah dengan dua pilihan, yaitu header
digunakan untuk menampilkan beberapa data teratas, dan all adalah digunakan untuk menampilkan keseluruhan data yang tersedia. Nah, sebagai ilustrasi, kita akan menggunakan data persentase rumah tangga yang memiliki tanaman keras berdasarkan provinsi pada tahun 2013, 2014, dan 2017 yang didapatkan dari publikasi BPS, di mana datanya bisa diakses pada link berikut dengan menggunakan variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, seperti pada slide, dan provinsi. Jadi provinsi ada 34 provinsi di Indonesia. X1 persentase rumah tangga memiliki tanaman keras daerah perkotaan 2013. X2 persentase rumah tangga memiliki tanaman keras daerah pedesaan 2013. X3 adalah persentase rumah tangga memiliki tanaman keras daerah perkotaan tahun 2014. X4 adalah persentase rumah tangga memiliki tanaman keras daerah pedesaan tahun 2014. X5 adalah persentase rumah tangga memiliki tanaman keras daerah perkotaan tahun 2017, dan X6 adalah persentase rumah tangga memiliki tanaman keras daerah pedesaan tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya tampilan menunya seperti tampak pada slide gitu ya. Nah, jadi ada dataset di mana kita bisa melihat dataset setelah melakukan upload data. Jadi di situ ada pemilihannya. Jadi masukkan CSV, kemudian kita bisa mengatur tampilannya. Seperti itu, user dapat melihat tampilan datanya seperti itu ya. Kemudian terkait karakteristik data, kita dapat mengetahui karakteristik data seperti minimum, median, kuadrat 1, rata-rata, maksimum, dan nilai missing value-nya. Jumlah missing value dapat dilihat pada NA/S. Nah, untuk selanjutnya, terkait missing value, kita dapat melihat raw data pada missing value itu pada ini. Keterangan jika true itu melambangkan dia ada missing value seperti itu. Jadi, misalkan di sini X2, baris ke-11 itu ada missing value pada data tersebut. Kemudian X4, baris ke-11 seperti itu. Nilai missing value pada data persentase rumah tangga seperti tampak pada slide, nanti mungkin kita demokan, terdapat pada observasi ke-11, variabel X2, X4, X6, dan observasi ke-24, variabel X1, X2, X3, X4. Kemudian, kita dapat melihat juga dari hasil outlier, di mana hasil outlier sendiri kita tampilkan berdasarkan box plot dan hasil deteksi outlier. Submenu box plot menampilkan box plot data yang diupload. Nah, kita dapat memasukkan variabel mana yang akan divisualisasikan dan diuji pada input box masukkan variabel. Nah, ini tampak pada slide gitu ya, tampak pada hasil bahwa ada dua data outlier, yaitu terletak pada interquartile yang atas dan bawah. Untuk selanjutnya, di menu outlier sendiri ada submenu deteksi outlier, di mana kita dapat menampilkan nilai yang termasuk outlier itu pada $out. Nah, tampak pada slide bahwa data persentase rumah tangga tersebut memiliki nilai outlier yang bawah adalah 15,88, yang atas adalah 68,79. Nah, untuk selanjutnya, pada tampilan menu pemeriksaan distribusi terdapat submenu, yaitu histogram, kiki plot, dan hasil uji untuk mengetahui atau menguji apakah data yang berdistribusi normal atau tidak. Pada histogram, frekuensi menunjukkan nilai pengamatan dari tiap kelas. Jika data mengikuti distribusi normal, maka bentuk histogramnya akan membentuk lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa banyak data yang berada dalam nilai rata-rata. Sedangkan bentuk histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan banyaknya data yang tidak berada dalam nilai rata-ratanya. Kalau kita lihat di sini, nampak bahwa kecenderungannya adalah hampir mendekati normal gitu ya, karena garis histogramnya kalau kita gambarkan dengan lonceng itu secara visualisasi menyerupai lonceng sehingga data tersebut cenderung berdistribusi normal. Kita juga dapat melihat pada kiki plotnya, jadi ini adalah linear reference-nya, bahwa kiki plot menunjukkan sebaran atau distribusi dari data. Jika distribusi data mengikuti distribusi normal, maka sebaran data akan mengikuti garis linear reference. Akan tetapi, jika sebaran data tidak mengikuti garis linear reference, maka data memiliki kecenderungan tidak berdistribusi normal. Nah, ini tampak pada slide bahwa datanya cenderung berdistribusi normal karena plot-plotnya itu mengikuti garis linear reference. Nah, untuk selanjutnya,
submenu yang berikutnya adalah hasil uji distribusi normal, di mana dapat dilihat bahwa jika data mengikuti distribusi normal, nilai p-value lebih dari 0,05, begitu juga sebaliknya, jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Tampak pada tampilan bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,06383 yang lebih dari 0,05, sehingga data cenderung berdistribusi normal. Kesimpulan dan saran sebelum kita demokan. Jadi kesimpulannya adalah dashboard preprocessing data adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan preprocessing data secara cepat dan efisien, di mana pengguna dapat mengetahui dan mengidentifikasi adanya missing value, data outlier, dan jenis distribusi data sebelum melakukan analisis lebih lanjut, di mana aplikasi ini menampung data yang akan dilakukan preprocessing. Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan aplikasi ini adalah perlunya pengembangan visualisasi dari aplikasi ini agar semakin menarik. Selain itu diperlukan pengembangan aplikasi juga agar output dapat di-download oleh user dalam suatu bentuk file yang lebih efektif dan efisien, seperti itu. Di sini saya akan menampilkan demonya terkait aplikasi yang kita kembangkan, seperti itu. Izin share screen lagi. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi berikut adalah tampilan untuk dashboard yang kami kembangkan. Nah, di sini data tadi, nah kita bisa memasuk. Nah, misal ini kita open. Nah, kita bisa menggunakan separator ini untuk merapikan datanya, memisahkan titik koma sehingga lebih rapi. Kemudian kita bisa mengubah quote-nya. Dan untuk display-nya kita bisa teratas, kemudian bisa menampilkan secara all, di mana secara all slide. Kemudian kita bisa melihat karakteristik data dari X1, X2, X3, dan X4, dan X5, dan X6 pada karakteristik data, di mana kita dapat melihat jumlah missing value pada karakteristik data ini. Nah, tampak pada slide bahwa provinsi itu karena dia kategori, maka atau ya jumlah datanya adalah 34. Kemudian nah, di sini tampak lihat bahwa X1, X2, X3, X4, X5, X6, untuk X1 minimum 15,88, Q1-nya untuk X1 adalah 41,44, di mana jumlah missing value pada X1 adalah 1. Jadi dalam X2 ada jumlah missing value sebanyak 2. Begitu juga dengan X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 2. Kan NA titik atas S, nah berarti dapat disimpulkan bahwa X5 tidak ada data missing value. Kemudian untuk X6, NAS-nya sama dengan 1, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa untuk X2, nah X2 ini adalah dulu 1, maaf dari X1 dulu ya. Dari X1 kita dapat lihat bahwa sejalan dengan tadi bahwa X1 memiliki jumlah ada di observasi ke-11 dan observasi ke-24-nya, bahwa untuk X2 jumlah missing value-nya sama dengan 2. Dan di sini variabel-variabel mana yang akan diteliti. Sebagai contoh, misalkan saya akan menampilkan X1. Nah, di sini tampak box plot-nya untuk X1 terletak pada di bawah interquartile links dan di atas interquartile kita dapat lihat bahwa ada nilai outlier sebanyak 2. Nah, tadi disejalankan dengan selaras dengan hasil box plot-nya bahwa ada data yang berada di bawah interquartile dan ada data yang berada di atas interquartile, yaitu di bawahnya adalah 58,79. Nah, selain itu, di menunya ada pemeriksaan distribusi, di mana tampak pada slide, karena tadi kita memasukkan variabelnya X1, nah di sini nampak bahwa histogramnya cenderung menyerupai lonceng gitu ya, sehingga dapat dikatakan bahwa data pada X1 untuk persentase rumah tangga yang memiliki tanaman keras itu cenderung berdistribusi normal. Pada persentase yang perkotaan ini seperti tampak pada layar gitu ya, plotnya itu mengikuti distribusi normal, garis referensi lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Nah, kita dapat melihat hasil ujinya
Nah, seperti berikut. Ini tampak pada p-value-nya sebanyak 0,06383 yang lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa gagal perak H0 yang berarti data cenderung berdistribusi normal, seperti itu. Nah, berikut merupakan podcast atau tentang kami terkait pengembangan final project aplikasi teknologi cerdas dengan dosen pengampu Pak Masuri dengan anggota kelompok sebagai berikut. Baik, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan oleh teman-teman, atau mungkin Pak Masuri bisa memberikan masukan ke kelompok kami. Terima kasih.